Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membagikan berita yang saya lansir dari kompas.com. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita yang bermanfaat bagi kita. Saya bacakan beritanya ya pemirsa, tapi sebelumnya silakan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Berita kali ini adalah tentang ITB menemukan cara untuk menciptakan bensin dari minyak kelapa sawit. Jadi bukan dari ngebor minyak bumi, tapi dari minyak dari kelapa sawit. Apakah ini membawa manfaat atau tidak? Mari kita lihat setelah kita baca beritanya. Dilansir oleh kompas.com, ITB ciptakan bensin dari minyak kelapa sawit dan sukses diuji coba. Bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pusat Rekayasa Katalisis ITB berhasil mengembangkan unit percontohan produksi bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit. Uji coba bensa atau bensin sawit. Ini bensin sawit ini baru ya pemirsa. Kita menyebutnya ini bensa, bukan bensin. Terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 mendapati bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Uji coba tersebut dilaksanakan pekan lalu di workshop PT Pura Engineering Kudus, Jawa Tengah. Anggota tim katalis merah putih dari Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis FTI, Melia Laniwati Gunawan mengatakan, berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi, Indonesia harus mengolah minyak sawit mentah terlebih dahulu sebelum diekspor karena produksi melimpah. Jadi ternyata produksi kelapa sawit kita nih melimpah. Mungkin harganya sekarang turun ya pemirsa. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang saat ini memproduksi 49 juta ton. Per tahun. Dan pada saat yang sama Indonesia adalah negara pengimpor bahan bakar bensin terbesar kedua di dunia. Miris ya. Berarti kita nih pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dan pengimpor terbesar kedua dunia. Berarti kita ini sebelumnya tidak bisa mengolah, tapi ya syukurlah sekarang kita sudah bisa mengolah minyak kelapa sawit menjadi bensin. Ini kabar yang baik tentunya. Semoga dapat menaikkan pendapatan atau meningkatkan perekonomian. Sehingga sangat berkepentingan untuk mengembangkan teknologi produksi bensin sawit. Untuk itu kami mencoba mengolah CPO menjadi IVO, unit demo dengan skala 6,7 ton per jam setelah dibangun dan saat ini ditempatkan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bensa dengan RON 93. Kini ITB bekerja sama dengan PT Energi Manajemen Indonesia sedang melakukan perancangan konseptual pabrik bensin sawit berkapasitas 50.000 ton per tahun. Unit produksi ini dapat dikembangkan sebagai unit produksi yang dapat dibangun secara mandiri di sentra-sentra sawit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ini beritanya panjang ya pemirsa, ini menyangkut angka-angka, jadi saya akan persingkat saja beritanya. Tapi meskipun demikian, link berita ini akan saya copy di deskripsi dan beritanya pun akan saya copy di deskripsi video. Jadi Anda bisa baca detailnya.
Atas keberhasilan demo dan uji coba Bensa tersebut, Melia mengatakan kedepannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktornya. Wah, berarti ini cukup serius pemerintah. Mereka memang benar kapasitasnya harus ditingkatkan karena konsumsi Indonesia ini sangat tinggi. Buktinya Indonesia menjadi pengimpor bensin terbesar, berarti konsumsi kita cukup tinggi. Kapasitasnya harus ditingkatkan. Kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design. Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan Bensa. Dengan cara seperti ini maka akan meringankan pemerintah untuk memasok bahan bakar sampai ke pelosok. Oke. Pemerintah selama ini impor minyak mentah dan juga pengimpor bahan bakar yang sudah jadi. Harapannya apabila kita bisa mengubah sawit menjadi Bensa, impor tersebut akan berkurang. Memang ini sebenarnya tugas berat pemerintah ya, agar belanja negara ini impor negara ini berkurang. Jadi menurut saya ini adalah pahlawan ekonomi si penemu atau pembuat perancang desain mesin untuk mengubah kelapa sawit menjadi bensin ini ya pemirsa. Harusnya ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Kenapa demikian? Karena dengan langkanya bensin di pelosok-pelosok ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di pelosok-pelosok. Karena masyarakat dengan langkanya bahan bakar tersebut tentu akan menjadi naik harganya dan akhirnya akan ada inflasi dan tentu saja karena tidak tercukupnya kebutuhan bahan bakar di pelosok, maka aktivitas perekonomian masyarakat yang ada di pelosok terganggu. Berarti ekonominya pun terganggu. Penghasilan masyarakat menjadi rendah. Akhirnya penerimaan pajak tentunya akan menjadi rendah. Ya, pertumbuhan ekonomi pun menjadi terganggu. Jadi dengan ditemukannya energi baru ini harusnya ini menjadi pemicu agar ekonomi kita bisa menjadi lebih maju, agar kita tidak bergantung dari negara lain. Kita bisa menjadi negara yang mandiri tentunya. Jadi itulah komentar saya terhadap berita ini. Bagaimana dengan pemirsa? Jika ada komentar silahkan komen, subscribe, like, dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna tentunya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.